Momen Menteri ATR BPN menyerahkan sertifikat untuk artis Nirina Zubir. Pemirsa, Menteri ATR BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan sertifikat tanah langsung kepada artis Nirina Zubir terkait permasalahan sengketa tanah pada Rabu 29 Mei 2024. Nirina pun merasa sangat lega karena sisa sertifikat tanah milik almarhum ibundanya yang telah digelapkan oleh mantan ART-nya kini sudah dikembalikan. Mulai 1 Juni 2024, pembelian LPG 3 kg wajib menunjukkan KTP. Pemirsa, Pertamina menyatakan pembelian LPG 3 kg wajib menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP mulai tanggal 1 Juni 2024 mendatang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong penyaluran energi bersubsidi yang lebih tepat ke sasaran. Dalam mempersiapkan pelaksanaan persyaratan tersebut, Pertamina melalui agen dan juga pangkalan resminya terus-menerus melakukan pendataan terhadap konsumen yang melakukan pembelian LPG 3 kg. Linda mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pemirsa, usai muncul ke publik, Linda, teman Vina, mengungkapkan kejanggalan baru. Di antaranya adalah terkait 1 dari 8 pelaku yang sudah ditangkap sejak 2016 silam. Di antaranya adalah mereka membawa handphone selama di dalam penjara. Pelaku yang bernama Ucil yang sudah masuk ke penjara sempat mengancam melalui status di Facebooknya. Menurut Linda, Ucil mengancam akan membakar rumah milik orang-orang yang membuat para pelaku pembunuhan Vina masuk ke dalam penjara. Kemudian, dalam statusnya, Ucil juga mengatakan ia menganggap bahwa kesaksian aib memberatkan hukuman para pelaku. Israel menyalahkan Hamas soal pembantaian di Rafah. Israel mendapatkan kecaman dari internasional setelah meluncurkan rudal ke kamp pengungsi di Rafah. Dari insiden itu mengakibatkan puluhan warga Palestina terbakar dan juga tewas. Tetapi tentara Israel justru malah menyalahkan dan menuduh Hamas sebagai penyebab terjadi ledakan dan kebakaran tersebut. Pada hari Selasa 28 Mei 2024, IDF menduga gudang senjata yang tersembunyi mungkin menjadi penyebab sebenarnya dari kebakaran yang mematikan di Rafah. Israel juga berdalih serangan udara yang terjadi pada Minggu 26 Mei itu ditujukan pada 2 target utama dari pihak Hamas. Kemudian dikutip dari The Times of Israel, mereka juga mengklaim hanya menggunakan amunisi kecil saja. Israel justru mencurigai adanya amunisi atau bahan yang mudah terbakar yang tersimpan di kamp tersebut hingga menyebabkan adanya ledakan susulan. Israel beralasan melakukan serangan ke Rafah untuk menghabisi Hamas. Serangan yang dilakukan Israel ke Rafah bertujuan untuk melenyapkan Hamas. Namun serangan udara itu menyebabkan tewasnya sebanyak 50 warga Palestina. Serangan udara yang dilakukan pada hari Minggu 26 Mei kini menyisakan kepiluan bagi warga Palestina. Dan menurut kabar terbaru, Israel tidak berhenti invasi Rafah dengan kembali meluncurkan peluru artileri dan juga bom ke lokasi dekat kota Rafah paling selatan pada Selasa 28 Mei pagi hari waktu setempat. Serangan tersebut mengakibatkan bertambahnya korban tewas di antara warga sipil Palestina sebanyak 20 orang. Serangan Israel di wilayah Rafah kemarin menjadi serangan ketiga dalam beberapa hari terakhir ini.
Kemudian juru bicara pertahanan sipil Gaza menyebut 4 peluru artileri menargetkan tenda-tenda pengungsi Palestina di daerah pesisir Al-Mawasi di sebelah selatan jalur tersebut dan juga di sebelah barat Rafah. Kementerian Kesehatan Gaza juga mengatakan sedikitnya ada 20 orang warga tewas sia-sia.